رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh maghfirah Allah. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Ani Yulistiani, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda. Karena sejatinya bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus kita beri nutrisi, akan tetapi kebutuhan rohani pun sama-sama membutuhkan nutrisi. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saksikan tausiah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Ibnu Malik fi hadzal kitab farfa' bidum min wansiban fathan wa jur kasran ka zikrullahi abdahu yasur wa jazim bi taskini wa ghairu ma zikir yanubunahu ja'atu. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana hari ini adalah malam ke-27 Ramadan, yang banyak orang mengatakan bahwa pada akhir-akhir bulan Ramadan itu termasuk ke dalam malam Lailatul Qadar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat sempurna. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat memberikan barokah kepada kita, khususnya kepada umat Islam. Bahkan literasi mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang mana kalau kita kalkulasikan, 1000 bulan itu bisa termasuk ke dalam 83 tahun. Ibadah kita satu malam itu bisa dihitung sebagaimana ibadah selama kita beribadah selama 83 tahun. Kita 83 tahun beribadah, sholat, puasa, sodako. Itu bisa dihitung dalam satu malam ganjarannya selama 83 tahun. Banyak keindahan-keindahan yang bisa kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, kita mohon minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam tersebut turun banyak pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meminta ampunan, bawalah hati kita, ucapan kita, lisan kita. Kita meminta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lisan kita mengucapkan astagfirullahalazim, hati kita mengucapkan astagfirullahalazim. Kita sinkronkan semuanya. Kita benar-benar meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam itu pengampunan Allah sangatlah besar kepada kita sebagai manusia. Kenapa kita harus meminta ampunan kepada Allah? Karena kita manusia itu tidak luput dari dosa. Kita selalu melakukan dosa. Banyak dosa yang selalu kita lakukan. Baik itu dosanya kecil yang kita sadari, ataupun yang tidak kita sadari, ataupun dosa yang besar. Maupun dosa kita kepada Allah ataupun dosa kita kepada manusia, mintalah kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, turunnya berbagai macam rahmat kepada manusia pada malam Lailatul Qadar.
Karena Allah pun menyebutkan bahwa malaikat-malaikat diturunkan pada malam Lailatul Qadar untuk memberikan rahmat kepada manusia. Baik itu rizki, baik itu pahala, baik itu pengampunan, semuanya Allah turunkan kepada manusia pada malam Lailatul Qadar. Makanya kita dianjurkan untuk banyak beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan cara membaca Al-Quran, berzikir. Tapi tidak hanya dengan zikir fil lisan, tapi cobalah untuk zikir fil qalb, zikir di dalam hati. Bagaimana cara kita berzikir di dalam hati? Ketika kita hanya berzikir di lisan, kita tidak akan bisa menemukan keindahan dalam zikir tersebut. Makanya kita cobalah untuk berzikir dengan menggunakan hati kita. Ketika lisan dan hati sudah tersinkronkan, maka jasad pun akan ikut untuk menjadi tersinkronkan kepada amal-amal kebaikan. Kita di dunia banyak melakukan dosa, baik itu kita berbohong, baik kita ria, baik kita melaksanakan dosa-dosa kepada orang tua, kepada guru. Kita meminta ampun kepada Allah mumpung ini bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan, membaca Quran ditadaruskan, sholat ditingkatkan, tarawih dilaksanakan, zakat fitrah dilaksanakan. Banyak pahala-pahala yang bisa kita ambil pada bulan suci Ramadan. Dan kita mengambil semuanya itu untuk kita menjadi sebagai insan yang lebih baik lagi. Khususnya kita sekarang pada malam ke-27 Ramadan, agar kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu indahnya sangat sempurna. 83 tahun dijadikan dalam satu malam itu sangat luar biasa. Kita tidak akan sanggup untuk sholat terus-menerus selama 83 tahun. Kita tidak akan sanggup untuk ibadah terus-menerus, zikir terus-menerus selama 83 tahun. Ketika kita bisa mendapatkan kebarokahannya pada malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Apalagi kita setiap tahun bisa mendapatkan kenikmatan dari Lailatul Qadar, itu sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita akan beribadah kepada Allah, ingat selalu hati kita. Hati kita untuk tegaskan bahwa diri kita beribadah hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena oleh dunia, jangan sampai kita terlena oleh hal-hal yang fanatik terhadap dunia. Karenanya marilah kita sama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita, khususnya pada diri kita sendiri, umumnya kepada kita semua. Mungkin sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Allahumma fiqh al-hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat sehatnya lah kita masih dianugerahkan hidup sampai hari ini. Kita masih diberikan nikmat puasa, masih diberikan nikmat merasakan berkumpul dengan keluarga karena nikmat sehat tersebut. Sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan adalah puasa yang sangat didambakan oleh seluruh manusia, sangat didambakan oleh seluruh makhluk di dunia. Tetapi jika kita melengkapi puasa Ramadan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka puasa kita dihitung dalam 1 tahun. Tidak hanya 1 bulan, tapi dihitung dengan puasa 1 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittam min Syawalin kana kasyamid dahr." Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu dihitung kadahri, dihitung seperti 1 tahun. Ada sebuah cerita dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini telah
bermukim di Mekah selama 3 tahun. Sufyan Tsauri bercerita, ketika dia di Mekah ada satu orang, yaitu dari penduduk Mekah, yang mendatangi dia setiap hari ketika sholat zuhur di masjid. Ketika dia tawaf, ketika orang itu sholat 2 rakaat, kemudian dia salam kepada Sufyan Tsauri, kemudian dia pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Sufyan Tsauri ini tertarik dengan si pria tadi. Nggak tahu pria dari mana, asal usulnya dari mana. Tiba-tiba ketika waktu zuhur, dia selalu menyapa Sufyan Ats-Tsauri. Lalu tertariklah Sufyan Ats-Tsauri, sehingga karena kecintaan dan ketertarikannya Sufyan Tsauri, maka Sufyan Tsauri mendatangi rumahnya. Nah, tiba-tiba suatu hari sang pria ini sakit. Lalu si pria itu berpesan kepada Sufyan Tsauri, "Idza muttu faghsilni binafsik." Apabila aku mati ntar, maka mandikanlah aku dengan dirimu. Washolli alayya, dan sholatilah aku. Wadfinni wala tatsrukni tilkal lailata wahidan fi qabri. Dan kuburlah aku dan jangan kau tinggalkan aku ketika malam tersebut. Walakinni at-tauhida, dan talkinkanlah aku inda su'ali munkar wa nakirin, ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Fadumantu lahu dzalik, maka Sufyan Tsauri menyanggupi. Wah, ini hebat nih Sufyan Tsauri. Orang baru kenal, orang baru ngetahu asal usulnya gimana, tiba-tiba dia menyanggupi pesan dari seorang tersebut. Ini namanya berteman dengan orang baik. Kalau kata ala-alanya, wa in kana dza syarrun fajanib husuratan wa in kana dza khairin faqarin tadi. Apabila engkau berteman dengan orang jelek, fajanib nusuratan, maka jauhilah cepat-cepat. Dan apabila engkau berteman dengan orang baik, faqarin tadi, maka cepatlah. Apa sih namanya? Ya nggak usah, ya jangan dijauhi lah. Kalian harus pepet terus seperti Sufyan Ats-Tsauri ini. Kalau kita kan orang baru ketemu boro-boro, wah dia hidup baru kenal udah nyusahin kan gitu. Kalau kita beda sama ulama kelasnya. Lalu suatu ketika orang tersebut meninggal, lalu dipenuhilah oleh Sufyan Tsauri, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Lalu ketika malamnya dia tidak langsung pulang, tapi ditalkinkan. Lalu ketika setelah malam hari lah, kata tengah malam, tiba-tiba Sufyan Tsauri ini waliyahdhon, setengah tidur setengah bangun. Jadi kayak orang apa ya? Ya itulah, ya pokoknya setengah tidur setengah bangun, setengah sadar gitu. Sama itu hatif. Jadi Sufyan Tsauri itu mendengar hatif, suara tanpa rupa, bukan kentut loh. Kalian ini tuman kan? Suara tanpa rupa itu kentut. Jadi suara tanpa rupa itu hatif. Dari atas dia memanggil, "Ya Sufyan, la hajatalahu ila hifzika." Orang itu, Sufyan, orang itu nggak butuh kamu jaga. Wala ila talqinika, dan orang itu nggak butuh talqinmu, itu nggak butuh. Wala ila unsika, dan orang itu nggak perlu kamu hibur. Li'anna anasnahu, karena aku sudah menghiburnya. Walakonnahu, dan aku telah menalkinnya. Fakultu, lalu Sufyan Tsauri itu bertanya balik, bimahada, kenapa, kok bisa gitu? Faqila bisyamihi syahr ramadana wa itbahu bisittin min syawalin. Karena orang tersebut itu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan
berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Saya ulangi lagi, karena orang tersebut itu telah melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Fastaiqadhat, maka Sufyan Tsauri itu terbangun, bingung dia. Ini suara dari mana ini kan? Dia ngeliat sekitar tidak ada. Fatawaddo wa sholaitu. Kemudian Sufyan Tsauri itu ngambil wudhu, kemudian dia sholat. Setelah sholat, dia tidur lagi. Kayak gitu lagi kejadiannya. Ya Sufyan seperti tadi lagi. Dia bangun lagi, ambil wudhu lagi, sholat lagi, tidur lagi. Fara'aitu mislal awali wa hakadha salasu marotin. Kejadian itu terulang terusan sampai 3 kali. Dan Sufyan Tsauri itu meyakinkan, wa hadza minar rahman la min syaitan. Kejadian ini itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari setan. Lalu Sufyan Tsauri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma wafiqni lisyami dzalika bimannika wa karamika, amin. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan aku karena puasanya orang tersebut, seperti orang tersebut, bimannika wa karamika, dengan anugerahmu, dengan kemuliaanmu, amin. Jadi pesan di sini itu sangat istimewa. Perkara kecil tapi bisa berbuah besar. Maka dari itu kita jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Ya semoga kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan ini dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu semoga kita juga bisa menempuh kehidupan ini pada zaman ini dengan selamat sampai husnul khotimah. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah yang pertama. Untuk itu, untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Ramadan memang bulan istimewa, bulan penuh makna, hikmah dan keajaiban. Semua itu tidak terdapat pada bulan yang lainnya, sehingga bulan tersebut diberi julukan sebagai Syaidus Suhur atau penghulunya bulan. Tidak heran bulan Ramadan terkandung kedalaman makna spiritual maupun sosial, sebuah makna yang menyatukan antara aspek lahiriah dan batiniah, spiritual dan material, serta aspek duniawi dan ukhrawi, sehingga segala aktivitas di dalamnya memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, senantiasa menjadikan bulan Ramadan sebagai momen yang mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan pahala untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah. Apalagi pada 10 malam terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh sahabat lebih untuk menggiatkan lagi ibadahnya. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini. Sebab jatah hidup kita tidak ada yang tahu sampai kapankah hidup kita di muka bumi ini. Jadi maksimalkanlah ibadah-ibadah yang sering kita tinggalkan pada saat sebelum bulan Ramadan.
Terlebih lagi sebagian besar dari kita banyak yang lalai dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita. Sebagai contoh kecil, seberapa seringkah kita berinteraksi dengan Al-Quran, atau seberapa seringkah kita membacanya dengan khusyuk, namun kita sadar bahwa kita sering meninggalkan Al-Quran. Namun sesungguhnya hanya untuk mengejar duniawi. Namun sesungguhnya jika kita meluangkan waktu sedikit untuk berinteraksi dengan Al-Quran, akan mendapatkan banyak pahala, apalagi membacanya. Allah memberikan waktu bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Dari kita yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, tanpa sebab tidak ada yang menghalangi kita lagi. Tidak ada yang menghalangi kita lagi. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah untuk mencari pahala-pahala di bulan Ramadan tahun ini. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Sebab kita tidak tahu umur kita di dunia ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah-tausiah keagamaan yang telah disampaikan oleh para penceramah kita. Semoga dengan adanya tausiah ini bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Untuk itu, saya Ani Listiani mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap saksikan Cahaya Kolbu setiap Ramadan pada jam dan waktu yang sama hanya di TV Ramadan, TV-nya Santri Al-Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.